Pernah nggak sih kamu ngerasa, loh, kok janji jiwa sekarang beda ya? Dulu kalau ngomongin kopi, susu, dan tos, nama janji jiwa itu otomatis muncul di kepala. Tapi sekarang, rasanya kok pelan-pelan menghilang dari ingatan. Ya, ingatan konsumen maksudnya. Pertanyaannya satu, apa yang sebenarnya terjadi dengan janji jiwa? Mari kita mundur sebentar ke awal cerita. Janji jiwa bukan brand besar. Sejak lahir, brand ini didirikan oleh Billy Kurniawan pada 15 Mei 2018 di Jakarta. Dimulai dari satu outlet kecil di ITC Kuningan, konsepnya sangat jelas dan tajam. Grab and go, take away, fokus kopi lokal Indonesia, harga yang terjangkau, dan strategi ini berhasil besar. Disclaimer dulu ya, sebelum lebih lanjut, saya perlu sampaikan satu hal penting. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan diskusi bisnis. Semua yang saya sampaikan merupakan analisis, pengamatan publik, dan pengalaman pribadi di lapangan yang merupakan experience saya ketika saya masih berada jadi bagian internal. Ini bukan tuduhan hukum, bukan informasi internal rahasia, dan tidak dimaksudkan untuk merugikan pihak manapun. Kita lanjut. Dalam waktu singkat, janji jiwa berkembang pesat lewat waralaba ditambah inovasi merek seperti Jiwa Tos dan Jiwa Tea. Masuk ke era 2022, janji jiwa berada di puncak. Bukan ratusan, tapi ratusan besar menuju ribuan gerai. Bahkan ini satu fase. Dalam satu bulan bisa membuka sampai 70 toko baru dan menyentuh di kurang lebih 1.100 toko. Ini puncaknya. Di titik ini, janji jiwa mengalahkan pesaing terdekatnya, termasuk kopi kenangan. Secara angka memang menang, secara kecepatan, wow, gila. Tapi disinilah masalahnya mulai muncul. Fase turun setelah tahun 2022, tidak ada data pertumbuhan signifikan. Unit mereka sempat berada di angka 900 lebih toko. Namun, setelah itu justru terjadi penurunan dan penutupan gerai. Kenapa? Saya akan membahas berdasarkan teori dan pengamatan pribadi. Karena saya pernah berada langsung di dalam fase ekspansi mereka. Masalah pertama, modal, sewa, dan biaya. Mayoritas toko janji jiwa, masa sewanya hanya 1 tahun. Biaya bangunnya 200 hingga 500 juta rupiah. Itu baru interior dan sipil, belum alat-alat. Artinya apa? Kalau toko tidak perform, tidak diperpanjang, uang ratusan juta hilang begitu saja. Masalah kedua, disposal yang membakar uang. Setiap toko yang tutup terjadi yang namanya disposal. Disposal itu adalah pelelangan alat-alat toko mulai dari AC, furnitur, kulkas, sampai mesin kopi. Masalahnya, barang-barang mahal itu tidak bisa dipindahkan. Gudang dan logistik tidak siap. Akhirnya dijual murah ke penadah. Bayangkan, AC puluhan juta dijual 500.000, 1 juta rupiah. Ini bukan efisiensi namanya. Ini pembakaran aset secara sistematik. Barang-barang itu dikumpulkan, dijual murah. Itu sudah sepaket ya. Dan masalah ketiga, korupsi internal. Saat ekspansi besar-besaran terjadi, muncul korupsi internal. Beberapa tender proyek dimenangkan oleh orang dalamnya sendiri. Orang dalam ini mendirikan perusahaan di dalam perusahaan. Hingga terjadilah yang namanya konflik kepentingan tidak terkontrol. Ini membuat biaya makin membengkak, tapi kualitas dan arah brand tidak ikut naik. Titik balik masuknya investor dan rebranding. Setelah era waralaba, janji jiwa masuk ke fase investor baru. Peta kepemilikan saham pun berubah. Dari yang awalnya founder tidak lagi memegang peran penting. Founder yang dimaksud itu adalah pendiri ya. Pemilik belum tentu pendiri. Pemilik bisa jadi CEO, tapi belum tentu founder. Lalu datang keputusan besar, rebranding total. Logo berubah, identitas lama ke simbol baru seperti jari Mickey Mouse. Warna berubah dari sederhana ke ramai dan penuh warna. Masalahnya bukan soal bagus atau jelek. Masalahnya ini memutus ingatan konsumen lama. Janji jiwa yang dikenal karena kopi susunya, Jiwa Tos, cepat,
simple, dan terjangkau, tiba-tiba menu makin melebar, fokusnya bergeser. Dari awal positioningnya kabur, karena rebranding ini, tosnya terlupakan, kopinya kalah bersaing, brandnya kehilangan tempat di kepala konsumen. Cerita Janji Jiwa ini bukan soal gagal atau sukses semata. Ini soal ekspansi tanpa kendali, rebranding tanpa fondasi, memori konsumen, dan keputusan besar yang diambil terlalu cepat. Pelajarannya jelas, brand bukan cuma soal logo dan warna. Brand adalah ingatan, dan sekali ingatan itu hilang, membangun kembalinya jauh lebih mahal. Buat kamu yang sedang membangun bisnis, tumbuhlah dengan cepat, tapi pastikan fondasinya kuat. Karena di dunia retail, bertahan lebih sulit daripada viral. Ingat, like dan subscribe jika kamu suka video ini. Saya Bang Mor, arsitektur online toko kalian. Lihat video-video ini yang terbaik dari saya. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye-bye.